Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faridah dengan NIM 23141221009. Di sini saya akan membahas materi tentang pengaruh fermentasi terhadap kadar protein pada tempe biji durian. Yang pertama, pendahuluan. Pengolahan buah-buahan merupakan salah satu cara yang dapat diolah menjadi sumber makanan baru, salah satunya biji durian. Sejauh ini, biji durian dimanfaatkan sebagai makanan ringan dengan cara direbus untuk dibuat makanan ringan sejenis keripik. Dalam hal ini, penting untuk diketahui dalam pengolahan biji durian harus dipanaskan atau direbus dengan suhu 80 derajat Celcius untuk menghilangkan racun asam silopena yang terdapat di dalam biji durian. Biji durian memiliki kandungan pati yang cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan makanan atau bahan baku pengisi farmasetik. Contohnya, pati biji durian diketahui dapat digunakan sebagai bahan pengikat dalam formulasi tablet ketoprofen. Ditinjau dari komposisi kimianya, cukup berpotensi sebagai sumber gizi, yaitu mengandung protein 9,79%, karbohidrat 30%, kalsium 0,27%, dan fosfor 0,9%. Tempe merupakan sumber protein tinggi yang harga persatuan unit lebih murah apabila dibandingkan dengan sumber protein hasil hewani seperti daging, susu, ikan, dan telur. Tempe biji durian adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi kapang golongan Rhizopus melalui proses fermentasi. Komponen-komponen nutrisi yang kompleks pada biji durian dicerna oleh kapang dengan reaksi enzimatis dan dihasilkan senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pada saat fermentasi selesai akan menghasilkan produk tempe biji durian mentah yang berwarna putih menarik dengan bau khas durian. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah dandang, gelas ukur, Erlenmeyer, geger, pinset, batang pengaduk, spatula, beker gelas, oven, pipet tetes, pipet takar, pipet gondok, corong, aluminium foil, pisau, timbangan digital, krus porselin, tang krus, labu ukur 500 ml, labu ukur 100 ml, labu 100 ml, labu kejedal 100 ml, digestasi kejedal, burat mikro, furnace, desikator, soft sled, benang jagung, kertas saring, dan perangkat destilasi. Selanjutnya, terdapat bahan yang digunakan pada biji durian. Yang pertama, ragi Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, dan Neurospora cytophila. Kemudian ada N-heksan, selenium, aquades, natrium hidroksida 40%, asam borat 3%, indikator brom, kresol, green methyl, red atau cornway, dan asam klorida 0,1 N. Yang ketiga, terdapat prosedur. Proses dimulai dengan mencuci 3 gram biji durian menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran. Kemudian biji durian direbus selama 15 menit untuk menghilangkan getahnya. Lalu biji direndam selama 24 jam. Perendaman ini bertujuan agar biji mengalami hidrasi dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur, fungi, atau ragi. Setelah 24 jam, biji durian dicuci kembali untuk menghilangkan bau asam akibat perendaman. Kemudian biji durian dikupas kulitnya hingga bersih, lalu dicuci dan dikukus selama 45 menit. Setelah matang, biji durian ditiriskan dan dibiarkan dingin terlebih dahulu sebelum diberi ragi tempe. Jika sudah dalam kondisi dingin, biji durian diberi ragi yang telah divariasikan, Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, dan Neurospora cytophila. Lalu biji durian yang telah diberi ragi dibungkus menggunakan daun pisang untuk difermentasikan dengan waktu fermentasi yang divariasikan. Bisa 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam, dan hingga 72 jam. Yang keempat, metode. Untuk mengetahui kualitas dan kandungan gizi produk, dilakukan analisis produk seperti kadar protein. Menentukan kadar protein pada tempe biji durian digunakan metode kejedal.
Dasar perhitungan penentuan protein menurut Kjeldahl adalah hasil penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa pada umumnya protein alamiah mengandung unsur N rata-rata 16% dalam protein murni. Apabila jumlah unsur N dalam bahan makanan telah diketahui, maka jumlah protein dapat diperhitungkan. Tahap destruksi. Protein yang terkandung dalam tempe dilarutkan dalam asam sulfat pekat yang dipanasi sehingga terbentuk amonium sulfat. Tahap distilasi. Amonium sulfat yang berbentuk kemudian direaksikan dengan NaOH kemudian didistilasi untuk menguapkan NH3 yang terbentuk. NH3 yang terkondensasi ditampung dalam HCl 0,1N. Tahap titrasi. Kelebihan HCl 0,1N dititrasi dengan NaOH 0,1N. Perhitungan persen nitrogen kali faktor biji-bijian sama dengan 6,25 setara dengan selisih pemakaian NaOH. Dengan contoh dan blanko tanpa contoh adalah persen protein dalam contoh. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Penetapan kadar protein dilakukan untuk membandingkan nilai protein dalam setiap sampel menggunakan metode Kjeldahl yang meliputi tahap destruksi, destilasi, dan titrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa fermentasi berpengaruh terhadap kadar protein, di mana semakin lama waktu fermentasi, kadar protein semakin menurun. Hal ini terjadi karena mikroorganisme menguraikan protein menjadi molekul yang lebih sederhana dalam fermentasi. Selain itu, penurunan kadar protein juga disebabkan oleh denaturasi akibat proses perebusan, perendaman, dan pemasakan. Menurut Hidayat pada tahun 2006, perendaman dapat mengurangi protein hingga 1,4%. Faktor lain yang mempengaruhi perubahan sifat protein meliputi panas, asam basa, pelarut organik, pH, garam, logam berat, maupun sinar radiasi radioaktif. Selanjutnya yang keenam ada kesimpulan. Lamanya waktu fermentasi mempengaruhi kualitas tempe yang dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi akan meningkatkan kadar air dan kadar abu pada tempe serta menurunkan kadar protein. Hal ini disebabkan karena air dan abu pada tempe tersebut adalah hasil penguraian zat organik seperti protein yang terdapat pada biji durian oleh mikroorganisme yang digunakan. Berdasarkan data hasil penelitian, mikroorganisme yang paling baik dalam memfermentasi biji durian adalah Rhizopus oryzae. Terlihat dari kadar protein yang paling sedikit menunjukkan bahwa lebih banyak senyawa organik yang diuraikan oleh mikroba ini dibandingkan mikroba lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.